sih kesel juga, kayak nggak mikir, dikasih nomor gitu kayak aduh males banget sih. Aduh, Iya kan, Coba aja kayak misal masih satu, habis itu semua takut keluar. udah lah, mau gimana lagi? Mending kerjain aja. Nah, video bosan membangun adalah contoh dari komunikasi transaksional. Jadi, komunikasi transaksional itu adalah model komunikasi yang melihat proses berbicara sebagai interaksi timbal balik, di mana kedua pihak pengirim dan penerima berperan secara bersamaan, saling mempengaruhi dan menciptakan makna bersama. Tidak ada batasan yang jelas antara pengirim dan penerima. Keduanya bisa sekaligus menjadi pengirim dan penerima dalam satu waktu. Asumsi utama model ini yaitu komunikasi bersifat timbal balik dan bersama. Penerima tidak hanya mendengar, tetapi juga memberikan tanggapan atau feedback secara langsung atau tidak langsung saat pengirim berbicara. Kedua, makna diciptakan bersama. Makna pesan tidak hanya terletak pada kata-kata, tetapi juga pada konteks, ekspresi wajah, nada suara, dan pengalaman kedua pihak. Tiga, pengaruh konteks. Komunikasi dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, budaya, dan emosional di mana berlangsung. 4. Pengirim dan penerima adalah peserta. Kedua pihak aktif partisipasi dan membentuk arah percakapan. Komponen utama dari komunikasi transaksional ini itu ada peserta. Peserta itu bisa dikatakan dua atau lebih orang yang terlibat, atau bisa sekaligus pengirim dan penerima. Pesan itu adalah isi yang disampaikan secara tulisan atau non-verbal. Saluran ini adalah secara pesan ditransmisikan atau bicara teks atau video call. Feedback ini adalah tanggapan dari peserta lain, atau contohnya kayak bisa tertulis, tulisan, dan ekspresi wajah. Noise atau gangguan itu adalah apapun yang mengganggu pemahaman pesan, misalnya suara lingkungan, kesalahpahaman budaya, atau emosi pribadi. Konteks itu adalah latar belakang yang mempengaruhi komunikasi. Bisa tempat, waktu, hubungan antar peserta. Contoh dari komunikasi transaksional itu adalah percakapan tatap muka di mana kedua pihak saling berbicara dan merespon ekspresi satu sama lain. Program grup dia berbasis pesan di mana beberapa orang mengirim pesan secara bersamaan dan merespon. Kemudian komunikasi transaksional ini lebih fleksibel dan natural, sesuai dengan bagaimana manusia berkomunikasi hari-hari. Yang kedua, memungkinkan pembentukan makna yang lebih akurat karena ada feedback langsung. Tiga, memperkuat hubungan antar peserta karena keterlibatan aktif kedua pihak. Enggak sih, kemarin kan aku udah ngerjain tugas video tuh, tapi belum lagi siap diedit, tiba-tiba ada lagi videonya. Ya aku jadi bingung mau mulai yang mana duluan. iya kan, bukan tugas video aja sih sebenarnya. Alam, bete, semuanya itu kan kesel banget. Kalau sih udah nggak menjadi sih, karena memang udah capek nih gimana lagi. Kalau aku tuh nggak jadi, tapi ya udah. Tapi kan kita harus mikirnya lagi juga, cuman ya kesel nggak sih, kayak kesel numpuk semuanya langsung sekaligus gitu kan. Ayo kita ngerjain tugas, besok udah dikumpul loh. Males ah yang bikin tugas, soalnya kan banget. Yakin, nanti nggak dapat nilai loh. Ya udah, ngapain sih kerjain?
Nah, video yang barusan kalian lihat adalah contoh dari kepemimpinan yang berfokus pada pertukaran transaksi antar pemimpin dan pengikut, di mana penghargaan dan hukum digunakan untuk memotivasi dan mendorong kepatuhan. Gaya ini menekankan pengawas organisasi dan kinerja untuk mencapai tujuan, dan sangat efektif dalam situasi yang membutuhkan catatan dan kontrol yang jelas. Cara kerjanya yaitu yang pertama, pemimpin menetapkan tugas dan memberi imbalan seperti bonus, promosi, dan pujian saat bawahan berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, pemimpin mengintervensi hanya saat terjadi kesalahan atau penyimpangan kinerja, biasanya dengan memberi teguran atau hukuman korektif. Nah, pengambilan keputusan dalam kepemimpinan transaksional berpusat pada pertukaran atau transaksi yang jelas antara pemimpin dan bawahan, menggunakan reward dan punishment, hadiah dan hukuman untuk mencapai tujuan. Fokus pada tujuan ekspektatif dan standar kinerja, serta menekankan struktur, aturan, dan hierarki, di mana pemimpin membuat keputusan praktis dalam batas-batas organisasi untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas melalui sistem insentif dan konsekuensi.